Halo teman-teman, di sini kami mau menjelaskan tentang video profil singkat dari Roar Coffee and Eatery. Roar Coffee and Eatery merupakan sebuah unit usaha yang bergerak di sektor industri kuliner yang berpusat di Cangkerplor, Purworejo, Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 2021 di bawah kepemimpinan dan kepemilikan Ibu Wiji, usaha ini lahir di tengah momentum pertumbuhan tren kedai kopi lokal. Melalui visi jangka panjang, Roar Coffee and Eatery tidak hanya diposisikan sebagai tempat menikmati kopi, melainkan sebagai sebuah ruang komunal yang memadukan konsep kopi berkualitas tinggi dengan variasi hidangan makanan yang mampu menjangkau berbagai segmentasi pasar, mulai dari kalangan muda, profesional, hingga sektor keluarga. Sejak awal operasionalnya pada tahun 2021 hingga saat ini, Roar Coffee and Eatery telah menunjukkan resiliensi dan konsistensi bisnis yang solid, mampu bertahan dan terus berkembang melewati fase pasca pandemi, membuktikan bahwa fundamental bisnis yang dirancang oleh Ibu Wiji memiliki daya saing yang kuat. Pemilihan lokasi strategis di kawasan Cangkerplor memberikan keunggulan geografis tersendiri, di mana wilayah ini menawarkan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat Purworejo, namun tetap mempertahankan atmosfer yang nyaman dan kondusif untuk produktivitas maupun rekreasi. Kami dari Kelompok 7 ingin menyampaikan pemaparan materi dari kami mengenai Roar Coffee and Eatery. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Dayat dengan NIM 2322100235. Saya Imtihan Ahmad Nafis dengan NIM 2322100261. Saya Dwiki Rangga Saputra dengan NIM 2322100259. Dan saya Bagas Wahyu Pratama dengan NIM 2322100265. Teman-teman, dalam bisnis jasa seperti kafe yang dijual bukan hanya sekedar makanan atau minuman, tetapi juga pengalaman dan pelayanan. Itulah mengapa kita harus menggunakan teori bauran pemasaran jasa 7P. Nah, teori yang diperkenalkan oleh Broms dan Bittner ini memperluas 4P konvensional menjadi 7 elemen penting, yaitu yang pertama, produk. Apa saja yang dijual, ini bisa berupa barang fix maupun layanan jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk harus memiliki nilai fungsional dan kualitas yang baik. Oke, jadi yang kedua ada price. Price itu harga ya. Jadi sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar sebuah produk yang dilakukan oleh konsumen. Jadi penentuan harga itu harus mempertimbangkan biaya produksi, keuntungan, harga kompetitor, dan daya beli target pasar. Dan yang ketiga ada place atau tempat atau saluran distribusi, yaitu lokasi atau tempat yang digunakan untuk menyediakan produk agar mudah dijangkau oleh konsumen. Ini bisa berupa toko fisik, situs e-commerce, atau aplikasi digital. Selanjutnya ada promotion atau promosi, strategi untuk mengenalkan produk dan membujuk konsumen agar melakukan pembelian. Contohnya meliputi perikanan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, hingga pemasaran digital di media sosial. Selanjutnya ada people atau orang. Semua orang yang terlibat langsung dalam penyampaian jasa atau produk berbeda kepada konsumen dalam bisnis jasa. Sikap, keramahan, dan keahlian karyawan sangat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas. Yang ke-8 yaitu ada prosedur, mekanisme atau alur kerja yang didalami oleh konsumen dari awal mengetahui produk harga. Setelah melakukan transaksi, proses yang cepat, mudah, dan konsisten akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik, segala sesuatu yang didapat, dilihat, dan dirasakan secara nyata oleh konsumen yang mendukung operasional bisnis. Contohnya seperti desain kaos, desain logo, interior toko, seragam karyawan, situs web resmi, hingga kemasan produk. Jadi kesimpulan dari tadi, kesimpulan 4P, pertama produk, price, place, promotion. Fokus pada komoditas atau barang, sedangkan 3P terakhir, people, process, physical
evidence ditambahkan khusus untuk memperkuat strategi pada bisnis berbasis layanan dan jasa. Hasil evaluasi dari ROAR N3 dari kami kelompok 7, elemen pertama adalah produk. Berdasarkan hasil observasi kami, ROAR Coffee memiliki variasi produk yang sangat baik. Mereka menyediakan menu kopi signature, manual brew, non-coffee, makanan ringan, makanan berat seperti pasta dan rice bowl, hingga dessert. Rasanya konsisten, disajikan dengan presentasi yang estetik sehingga sangat memenuhi ekspektasi target pasar mereka. Yang kedua ada price. Harga menu di sini berkisar antara 18.000 hingga 32.000 untuk minuman, 18.000 sampai 25 untuk makanan ringan, dan 10.000 sampai 120.000 untuk makanan beratnya. Setelah tim kami melakukan perbandingan dengan kafe sejenis di area sekitar, harga ini tergolong kompetitif dan memiliki value for money yang sangat tinggi bagi mahasiswa, mengingat fasilitas yang ditawarkan sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Yang ketiga ada place. Lokasi ROAR Coffee ini sebenarnya lumayan jauh dari pusat kota, namun ROAR Coffee sangat gampang ditemukan karena berada di sebelah SPBU Cangklep Lor dan memiliki alamat parkir yang cukup luas. Keempat adalah promotion. ROAR Coffee kurang kuat di ranah digital mereka, kurang aktif menggunakan Instagram dan TikTok untuk berinteraksi dengan audiens. Selain itu, mereka jarang membuat promo atau konten di media sosial. Selanjutnya yang kelima ada people, staff dan barista di sini tampil rapi menggunakan sepatu dan celana panjang, memiliki pengetahuan produk yang sangat baik saat ditanya. Keenam adalah proses. Alur pemesanan di sini menggunakan sistem order and pay langsung di kasir. Proses pembayarannya cepat karena mendukung cashless. Penyajian dari saat pemesanan sampai makanan dan minuman disajikan berkisar antara 8 sampai 12 menit, yang terbilang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Elemen terakhir adalah physical evidence. Secara fisik, kafe ini juara. Desain interior bertema industrial modern, sangat instagramable. Fasilitasnya lengkap, mulai dari colokan listrik di hampir setiap meja, AC yang dingin, toilet yang bersih, hingga koneksi wifi yang kencang. Tempat ini sangat nyaman untuk bekerja maupun tugas kelompok. Jadi berdasarkan hasil analisis 7P yang komprehensif tadi, kami merangkum bahwa ROAR Coffee memiliki fondasi yang sangat kuat pada elemen produk, price, promotion, dan physical evidence. Namun ada dua masalah atau gap kualitas layanan yang berhasil kami temukan. Masalah pertama ada pada elemen place, yaitu terlalu jauh dari pusat kota, dan masalah kedua adalah promotion, yaitu ROAR Coffee tidak terlalu aktif di sosial media baik di TikTok ataupun Instagram. Jadi untuk solusinya, yang pertama ada solusi elemen place, yaitu mereposisi geografis menjadi destinasi eksklusif. Ketika lokasi tidak bisa diubah secara fisik, maka persepsi konsumen terhadap lokasi tersebut yang harus diubah. Jarak yang jauh harus di-branding bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai biaya perjalanan untuk sebuah ketenangan. Dan yang pertama itu ada strategi branding, konsep the sanctuary effect, yaitu narasi komunikasi, ubah copywriting promosi dari sekedar kafe di pinggiran menjadi tempat pelarian dari penat pusat kota. Gunakan tagline seperti jauh dari bising, dekat dengan tenang, atau 15 menit dari kota, 100% bebas stres, zonasi kenyamanan. Karena menjual suasana, ROAR Coffee harus memastikan area outdoor dan indoor memiliki fasilitas pendukung healing yang maksimal. Ini termasuk menyediakan power outlet yang estetik, tidak merusak pemandangan, review yang sangat cepat untuk kaum work from cafe yang mencari ketenangan, serta pemilihan playlist musik akustik yang mendukung suasana relax. Yang kedua ada taktik mempermudah perjalanan. Optimalisasi Google Maps, pastikan titik koordinat di Google Maps 100% akurat. Tambahkan foto-foto penanda jalan atau area parkir di ulasan Google agar calon pelanggan tidak merasa tersesat sebelum sampai. Fasilitas parkir maksimal karena pelanggan pasti berkendara untuk sampai ke sana. Area parkir baik motor maupun mobil harus luas, aman, dan jika memungkinkan teduh. Pengalaman parkir yang buruk di lokasi yang jauh akan membuat konsumen kapok untuk kembali. Selanjutnya ada solusi elemen promotion, yaitu sistemasi konten dan ekosistem organik.
Masalah utama kafe lokal dalam mengelola media sosial biasanya adalah konsistensi karena keterbatasan waktu atau staf. Solusinya bukan memaksakan diri menjadi konten kreator penuh waktu, melainkan membangun sistem promosi otomatis yang digerakkan oleh konsumen. Selanjutnya, cetak biru konten kalender. Skalabilitas 2-3 kali seminggu, bukan kuantitas yang dikejar, melainkan relevansi visual. Dalam seminggu, konten Roar Coffee harus dibagi menjadi 3 pilar utama, yaitu pilar ekspresisme atau visual keindahan, yaitu foto atau video pendek, Reels atau TikTok yang mengeksploitasi suasana kafe saat sore hari, rintik hujan, atau sudut-sudut estetik, fokus pada vibes. Pilar produk menu utama, video close up atau sinematik, pembuatan kopi atau makanan yang menggugah selera. Pilar sosial, ulasan dan manusia, membagikan ulang atau repost konten dari pengunjung untuk menunjukkan bahwa kafe ini hidup dan dinikmati banyak orang. Selanjutnya, amplifikasi strategi user generated content atau UGC yang tersistem potongan harga 5% sudah bagus, namun agar efeknya masih dan tidak memotong margin terlalu besar, skemanya bisa diperbaiki. Program story untuk diskon atau free produk, konsumen mendapatkan diskon atau gratis satu cemilan ringan, misal cookies kecil, hanya dengan mengunggah foto estetik di Instagram, Story atau TikTok, maintain akun Roar Coffee dan menyertakan location tag. Penciptaan Instagramable spot, manusia cenderung memposting sesuatu jika tempatnya memvalidasi estetika mereka. Roar Coffee harus menyediakan minimal 1 atau 2 sudut bagus berupa kaca besar dengan pencahayaan bagus untuk selfie, atau sudut tanaman dengan non-light logo cafe yang didesain khusus agar orang-orang gatal ingin mengambil foto. Micro influencer setting, alih-alih membayar influencer besar yang mahal, undang 3-5 mikro influencer lokal pengikut 2.000-10.000 setiap bulannya. Berikan mereka fasilitas free menu untuk nongkrong di sana sebagai ganti pembuatan konten ulasan yang jujur. Kesimpulan strategis untuk laporan rangkuman eksekutif, melalui integritas strategi ini, Roar Coffee akan mengalami pergeseran paradigma bisnis. Kelemahan elemen place yang jauh akan disubsidi oleh elemen physical evidence atau suasana yang magis. Sementara keterbatasan elemen promotion akan diselesaikan melalui partisipasi aktif konsumen di UGC yang dipicu oleh strategi digital yang efisien. Dengan demikian, Roar Coffee tidak lagi sekedar menjual kopi, melainkan menjual pengalaman ruang dan ketenangan yang dicari oleh masyarakat urban saat ini.